kafir itu ketika dia sedang memposisikan diri dalam berpolitik atau kampanye-kampanye yang bersifat-sifat kenegaraan, atau dia sedang berkhutbah dalam keagamaan. Jadi statement yang sudah Mbak sampaikan di video ini dan analisis-analisis yang sudah Mbak buat sangat-sangat kontradiktif dengan fakta di lapangannya. Kenapa? Karena beliau menyampaikan kata-kata kafir itu di wilayah beragama, di wilayah khutbah. Dan itu disampaikan kepada orang-orang muslim yang orang muslim itu meyakini kitab Al-Quran, di mana di dalam Al-Quran itu memang ada kata kafir, kafaro, kufar. Kafir itu adalah terminologi di dalam agama Islam. Kata kafir itu bukan sesuatu hal yang sangat menakutkan sehingga menyebabkan orang di luar Islam itu dibenci. Tetapi kenapa kata kafir ini menjadi begitu buruk terlihatnya? Karena orang-orang yang tidak paham dengan agama Islam, dengan konteks kafir itu sendiri, memanfaatkan untuk kebencian-kebencian terhadap kelompok-kelompok tertentu, menyebarkan isu-isu sara yang padahal mereka sendiri pun gak paham apa itu kafir. Ini jujur aja, perdebatan tentang masalah kata-kata dalam Al-Quran seperti ini atau boleh translate atau enggak itu akan sampai akhir zaman, gak akan selesai. Jadi sekali lagi kita melihat ini secara bernegara, secara literasi, bahasa. Aku udah bilang dengan jelas di video sebelumnya, kalau bahasa Arab resmi, kata kafir itu masuk dalam bahasa Arab resmi sekarang. Dan karena sekarang itu udah globalisasi nih, jadi setiap bahasa pasti ada versi translate-nya di bahasa yang lain. Tujuannya untuk apa? Jadi antar negara bisa saling berkomunikasi. Kalau di luar sana masih banyak orang-orang stage keberapa kali video si mbaknya, izin mbak sebelumnya, but well, here we go. Pada statement di video tersebut atau pada tulisan di atas, mbaknya mengatakan bedakan berbahasa dalam bernegara dan berbahasa dalam beragama. Pertanyaannya, apakah UAS menyampaikan terkait kafir, bahasa kafir itu ketika dia sedang memposisikan diri dalam berpolitik atau kampanye-kampanye yang bersifat-sifat kenegaraan, atau dia sedang berkhutbah dalam keagamaan? Jadi statement yang sudah Mbak sampaikan di video ini dan analisis-analisis yang sudah Mbak buat sangat-sangat kontradiktif dengan fakta di lapangannya. Kenapa? Karena beliau menyampaikan kata-kata kafir itu di wilayah beragama, di wilayah khutbah. Dan itu disampaikan kepada orang-orang muslim yang orang muslim itu meyakini kitab Al-Quran, di mana di dalam Al-Quran itu memang ada kata kafir, kafaro, kufar. Kafir itu adalah terminologi di dalam agama Islam. Kata kafir itu bukan sesuatu hal yang sangat menakutkan sehingga menyebabkan orang di luar Islam itu dibenci. Tetapi kenapa kata kafir ini menjadi begitu buruk terlihatnya? Karena orang-orang yang tidak paham dengan agama Islam, dengan konteks kafir itu sendiri, memanfaatkan untuk kebencian-kebencian terhadap kelompok-kelompok tertentu, menyebarkan isu-isu sara yang padahal mereka sendiri pun gak paham apa itu kafir. Saya pun mungkin akan menjadi kafir bagi agama-agama tertentu, dan saya tidak akan tersinggung atau tidak akan marah hanya karena saya disebut kafir karena saya mempertahankan apa yang saya yakini. Yang terakhir, bahasa kafir dalam bahasa asing. Kafir itu memang bahasa Arab, BTW mau resmi atau enggak, kafir itu memang bahasa Arab. Kalau berbicara bahasa, kafir itu enggak cuma satu bahasa Inggrisnya, artinya ada banyak, ada Gentile juga gitu. Sama dengan kata kafir itu bisa diterjemahkan kepada bahasa lain dengan begitu banyak kata. Itu juga yang terjadi kepada manusia-manusianya, baik atau buruk kafirnya itu tergantung orang-orangnya. Saya juga tidak sepakat dengan orang-orang yang gampang mengkafir-kafirkan orang. Kenapa? Karena Indonesia ini, di dunia ini begitu banyak orang-orang yang sumbu pendek. Mereka tidak tahu maknanya apa, artinya apa. Yang penting terprovokasi, panas, merasa saya dihina, merasa agama saya dihina, langsung naik hitam. Sekarang saya tanyakan kembali, di mana Mbak ketika ada seorang rektor yang menganalogikan orang-orang yang berhijab itu sebagai manusia gurun? Di mana? Sementara kalian-kalian yang marah dengan penggunaan kafir itu mengatakan itu untuk toleransi, tapi di mana kalian saat pernyataan-pernyataan kemarin? Jadi toleransi itu bukan hanya berbatas kalian speak up tentang hal yang mengganggu kalian, mengganggu keyakinan kalian, atau mengganggu kelompok kalian. Jangan mengkambing hitamkan toleransi untuk kepentingan ego sektoral, pribadi, dan kelompok.